Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali diberikan kesempatan untuk beraktivitas di kesempatan kali ini. Dan tentunya kita telah bermohon kepada Allah agar kita diberikan petunjuk-petunjuk kebaikan, menata aktivitas pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu mampu kita mendapatkan rahmat Allah dan kembali dalam kebaikan. Pun demikian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan pada jiwa mereka, pada lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyayangi mereka, boleh jadi bagian dari kawan-kawan kita, rekan-rekan di pekerjaan atau tetangga kita. Pun demikian kepada para pelaku maksiat dan dimungkinkan kita berada di antara itu semua, diberikan kelembutan hati untuk bertobat dan kembali menata jalan yang baik, hayatan thayyibah, dan semoga diwafatkan dalam keadaan yang mulia, husnul khatimah. Dalam kerangka itulah kita mencoba untuk belajar, mendekat kepada Allah, meningkatkan ibadah, dan tentunya disupport dengan pengetahuan. Dan dengan pengetahuan, ilmu itulah kemudian ibadah kita akan semakin khusyuk, mantap kita dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki ketahanan argumentatif ketika disoal dan dipertahankan sampai kembali kepada Allah. Alhamdulillah, ilmu pertama dari turunan-turunan pembahasan dalam keislaman kita telah masuki, bahkan sampai pada pembahasan yang pokok dari bab akidah, yaitu pokok-pokok akidah, simpul-simpulnya atau dikenal juga dengan rukun iman. Di pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan seputar simpul yang kedua, yaitu iman kepada malaikat dan segala yang terkait dengannya. Baik, saya akan turunkan beberapa hal supaya bisa dipahami dengan baik, teman-teman sekalian. Selalu saya ingatkan, saya suka membuat beberapa clue gitu kan, dari kata-kata tertentu atau buat bagan untuk memudahkan pemahaman, ya kan? Kita buat seperti ini ya, dari mulai Islam, kemudian iman, ya plus amal. Ini sudah saya terangkan, tidak perlu dibahas ulang. Ini akidah nama lainnya, ya ini syariat nama lainnya. Ya, ini kedua saling menguatkan, saling bersinergi. Nah, dan nanti ada ilmunya untuk menguatkan ini semua. Parameter akidah iman kalau ingin kuat bisa dilihat lewat amal. Amal pun bisa dipandang benar kalau ada iman atau akidahnya, sehingga nanti ini berubah menjadi amal soleh. Untuk penguatan keduanya ada ilmu, ya kan? Nah, ini kan di sini ada ilmunya lagi. Ini juga ada ilmunya lagi yang ini, ya kan? Yang ini nanti ilmunya bisa disebut dengan nama yang sama, yaitu akidah, atau terkait dengan tujuannya, menjadikan semua aktivitas kita terbimbing kepada yang satu, kepada yang ahad, kan? Kepada yang ahad. Siapa yang ahad itu? Allah. Tahu dari mana? Di surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Menjadikan sesuatu kepada yang satu, yang ahad, yang esa, yang maha tunggal, itu disebut dengan tauhid, dari kata wahhada yuwahhidu, ya, mengarahkan kepada yang satu. Wahhada yuwahhidu, tauhid. Maka dikenal juga ilmunya dengan ilmu apa? Tauhid. Ya. Nanti yang terkait ini syariat, amal, ada ilmunya juga disebut dengan fikih, ya. Nah, karena itu nanti ketika ini menjadi turunan, ini representasinya pada syahadat, ya, syahadatain ini. Ya, ini pada syahadatain. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan? Nanti yang amal pokok pada ibadah, pokok-pokok ibadah, itu kan gambarannya seperti sholat, kan, zakat, puasa, haji, dan turunan yang lainnya sebagai implementasi dari sini, ya, dari iman atau akidah. Ilmunya disebut fikih. Dari sini nanti muncul fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa. Kan kita tidak sebut dengan ilmu sholat, kan, kita namakan dengan fikih sholat. Kita tidak mengatakan ilmu zakat, kita katakan fikih zakat. Nanti setelah selesai ini baru kita masuk ke sini, ya. Nah, ini yang ini teman-teman sekalian, yang akidah, yang tauhid punya pokoknya, ya, ada pokoknya, ya. Dan ilustrasinya indah sekali dalam Islam itu. Ilmu keislaman itu luar biasa, masya Allah, kan.
Masya Allah bagaimana Allah memberikan detil pedoman kehidupan kita dari yang sederhana sampai yang paling kompleks. Jadi selalu diilustrasikan seperti bangunan gitu, ya. Seperti bangunan, ilmu itu seperti bangunan, nanti yang mengokohkan apa yang akan kemudian kita bangun ke atasnya dan menampilkan dengan keindahan. Jadi mulai dari pondasi, tiang-tiang, sampai juga sampai ke atap, sampai ke keindahannya, ya, bagai warna-warna dan seterusnya. Makanya di situ nanti ada akidah, Masya Allah, kemudian bangunan nanti ada ibadah, ya, kaitan dengan sinergitasnya ada muamalah, nanti kecantikan keindahan bangunannya ada akhlak, itu selalu terikat ke dalamnya. Nah, maka di sini pun ada ilmunya, ada yang pokok, ada pondasinya. Ya. Ya, bangunan akidah kita itu ada pokok, ada pondasinya, dikenal dengan rukun, ya kan? Rukun iman. Nah, karena ini terkait dengan akidah, terkait dengan iman, maka kita sebut dengan rukun iman. Ya, bisa kita katakan juga rukun akidah, ya boleh gitu ya, rukun iman. Nah, rukun iman ini ada simpulnya, ada talinya gitu kan, ada pokok-pokoknya, simpul-simpul yang ingin kita kuat, ingin kita ikat dengan kuat, ya, sehingga dengan kekuatan itu bisa merekat ke dalam jiwa kita, terbawa sampai pulang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kan dibukanya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang telah beriman, gitu kan? Ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha, dan tingkatkan takwamu kepada Allah dengan menguatkan pondasi keimanan itu, haqqa tuqatih, dengan cara yang benar, kan? Dengan mengerjakan ibadah-ibadah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kamu wafat kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Ini menggenggam keyakinan kita, simpulnya dikuatkan, mengakar kepada jiwa. Suatu yang diikat kuat, dijaga supaya tidak lepas, disebut dengan akidah, ya. Simpul ini ada 6. Yang pertama, yang paling pokok terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik nanti terkait dengan aspek teologisnya untuk menguatkan kemantapan kita berketuhanan, kenapa kita menuhankan Allah, apa dalilnya secara nas, ya. Dalil di kitab kamu apa, Tuhan kamu Allah. Kita harus punya argumentasi, sebab kalau nggak ada keterangan di kitab kita, bagaimana kita meyakini Tuhan kita Allah. Lalu secara rasional, ya, rasionalisasinya seperti apa? Jadi lengkap sekali. Ini ada nasnya, ya, bernas. Jadi semua statement dalam Islam bernas, gitu kan? Ada dalilnya. Ad-dinu wad dalil. Makanya di kita itu sederhana, lengkap sekali semua pertanyaan, dalilnya muncul. Ini untuk menunjukkan keterhubungan kita dengan Allah. Ya, kalau kita mau bandingkan dengan keyakinan atau kepercayaan lain, silahkan dicek. Ya, bangun tidur seperti apa bimbingannya misalnya, Anda seperti apa, dalilnya apa, di mana petunjuknya di kitab Anda. Kita ditemukan semua. Ya, baik di Al-Qur'an, pedoman umum, ataupun dimintakan kepada Rasulullah untuk menjelaskan dalam hadis-hadis, kita temukan. Ya. Nah, ini lalu secara rasionalitas. Ya. Disebutkan kenapa menuhankan Allah, apa yang menjadikan Allah sebagai Tuhan yang hak, bagaimana Anda bisa menetapkan satu-satunya Allah itu sebagai Tuhan, ya, bukan yang lainnya, apa rasionalitasnya. Jadi ketika kita menerangkan kepada orang yang belum beriman pun, ya kan, kemudian belum kenal dengan Allah karena lingkungan memengaruhinya, maka kita bisa terangkan dengan aspek rasional yang telah kita terangkan, kita ulas bersama. Lalu dalilnya apa di Al-Quran itu sendiri, ya. Nah, ini seperti ini teman-teman sekalian. Lalu kemudian ada interaksi ibadah. Nah, interaksi ibadah. Ya, konsekuensi dari menuhankan itu kan, ya, konsekuensi dari berketuhanan, kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala, berarti harus ada pembuktian. Pembuktiannya lewat apa? Ibadah. Nah, cara berinteraksinya bagaimana? Memanggilnya seperti apa gitu kan? Ini belum ke praktek. Ya, cara interaksinya dulu, memanggil, memohon, membuktikan ketuhanan lewat perawatan, pemberian, kayak dikenal dengan rububiyah di sini, gitu kan? Rububiyah. Kalau ini kan ilahiyah, kan ini rububiyah. Maka muncul nanti pembahasan lewat apa? Ya, nama-nama Allah yang mulia, Asmaul Husna, ya kan? Asma dan sifat, ya kan? Nah, ini yang kemarin sudah kita tuntaskan. Kemudian untuk memudahkan, ya, semua yang terkait dengan aktivitas hamba, sekaligus membuktikan rahman Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah, ya kan? Sebagai satu-satunya Tuhan yang diibadahi, yang kita pertuhankan, tidak ada yang lain, maka Allah buktikan dengan cara memberikan implementasi perhatian terhadap hamba, perawatan, sekaligus juga memberikan kesaksian terhadap perbuatan hamba, supaya tidak mengingkari saat kembali kepada Allah. Itu sudah diwanti-wanti bahkan sebelum kita terlahir ke dunia ini. Seperti saya jelaskan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172, gitu kan? Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, di ujung ayatnya, gitu kan? Supaya engkau tidak berkata di hari kiamat, kami lupa ya Allah dengan perjanjian ini, kan? Kan sudah kita bahas dari awal ayatnya kan? Wa idz akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum
wa tashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Ya, supaya kamu nggak lupa kamu punya perjanjian untuk menuhankan Allah dengan sifat rububiyahnya dan sebagainya. Nah, ketika kita mengatakan qalu bala syahidna, kami bersyahadat, kita mengambil perjanjian dan Allah pun berkomitmen memberikan perhatian sifat rububiyah dan sebagainya. Di antara perhatian itu menjadikan persaksian dari semua perbuatan kita. Maka Allah menugaskan dengan memberikan kewenangan tertentu, pemberian kewenangan ada satu makhluknya disebut dengan malak, jamaknya disebut malaikat, kan? Maka pembahasan kedua tentang malaikat, di antara malaikat itu nanti ada yang ditunjukkan kepada kita tentang bagaimana sifat mereka, ya, dari dasar penciptaan mereka, ketaatan mereka, seakan Allah memberikan kesan kepada kita, hey, ini malaikat yang dicipta sebelum kamu saja, ya. Jadi malaikat diciptakan sebelum kita. Tahu dari mana dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, gitu kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara, gitu kan? Ketika Rabb berfirman kepada malaikat Muhammad SAW, ketika Rabb berfirman kepada malaikat, aku akan mencipta makhluk baru, ya, yang bukan malaikat, bukan jin. Jin sudah ada sebelumnya. Ya, di ayat 27 di surah ke-15 itu kan jin disebutkan duluan. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin diciptakan sebelum manusia, ya, dari api yang menyala-nyala. Jadi malaikat duluan, kemudian setelah itu jin, kemudian manusia. Nah, jadi malaikat diciptakan duluan. Bahannya apa? Dari cahaya. Masih ingat kemarin? Ya, saya sampaikan malaikat dari nur materinya, ya, jin dari nar, ya kan? Malaikat dari apa? Nur. Kalau ditanya apa dalilnya? Malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. Nanti kita lihat keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diambil di hadis Muslim, ya, hadis Muslim, nomor hadis 2996. Ya, kita cek ya supaya nggak keliru. Bismillah, kita ambil dulu kitabnya hadis Muslim. Bismillah, izin teman-teman. Hadis Muslim. Oke, alhamdulillah. Baik, ya. Ini Sahih Muslim. Ini, ya. Yang ini, ya. Nah, nanti ada yang syarahnya juga. Ada syarah Imam An-Nawawi, kita punya juga 9 jilid, ya. Nah, ini nomor hadis 2996. Kita lihat 2996. Kita cek, ya, teman-teman sekalian, ya. Bismillahirrahmanirrahim. 2996. Nah, ini dia. Bab ahadits, kan? Mutafarraqah. Ini ya. Ini kitabnya Kitab Az-Zuhdi wa Raqaq, ya. Kemudian babnya yang ke-10 ini, ya. Nih, bab ahadits mutafarraqah, ya kan? Nah, ini teman-teman sekalian. Nomor hadis 2996. Ya kan? Yang sama kitabnya nomor halaman 877. Saya bacakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsani Muhammad bin Rafi' wa Abdu ibn Humaid qala Abdun akhbarana wa qala ibn Rafi' haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar 'an Az-Zuhri 'an Urwah 'an Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hadisnya tersambung pada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau. Kan qalat, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Ya kan? Jelas, ya? Ini, ya. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan, ya kan, min marijim min nar. Kemudian wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Ya, diciptakan, betul, ya, dalilnya. Diciptakan malaikat itu dari cahaya, dari nur. Ini dalil yang ini. Hadisnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian diciptakan jin, ya, setelahnya dari apa? Dari api yang menyala-nyala. Kemudian setelah itu manusia, ya, seperti kita disifati sekarang di karakteristik bawaannya. Nanti saya terangkan ketika masuk aspek yang lebih jauh lagi. Nah, ini yang kemarin saya jelaskan, detailnya dalilnya saya tampilkan saat ini, jadi teman-teman jelas, ya. Kalau ditanya ini apa, dalilnya mana, ya sudah tahu. Kemudian sifatnya juga sifat takwa, ya kan? Ya, isyaratnya ada di Quran surah ke-66 At-Tahrim di ayat yang ke-6. Ya, di ujung ayatnya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maran. Tidak ada potensi maksiat pada diri malaikat dan mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya, ya kan? Itu ciri takwa. Jelas, ya?
Nah, maka kembali ke awal pernyataan yang saya uraikan tadi, ya ada di antara malaikat yang diberikan kewenangan untuk memberikan kesan kepada kita bagaimana makhluk yang mulia ini diciptakan dengan bahan dari cahaya yang sangat baik, ya, kemudian dengan bawaan-bawaan yang mulia yang baik. Bahkan di Quran disebutkan bal ibadu mukramun, kan, bahwa malaikat itu hamba-hamba yang sangat mulia, dimuliakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala karena bawaan kebaikan-kebaikan ini. Maka di antara mereka ada yang hanya bertasbih, bertahmid, kan? Ya, kemudian bertakdis kepada Allah seperti Al-Baqarah ayat 30, ada yang di Arasy, kan? Ada yang macam-macam untuk memberikan kesan kepada kita bahwa ini loh malaikat yang mulia saja ibadah, masih bertasbih kepada Allah. Masa kamu yang bukan malaikat nggak mau tasbih, nggak mau tahmid, nggak mau salat, dan sebagainya. Nah, ada yang terkait dengan aspek kehidupan kita. Ya, oleh Allah ditugaskan langsung untuk mensupport bagaimana kita bisa meningkatkan takwa seperti saya jelaskan kemarin, dan dengan itu semakin dekat kita kepada Allah, bahkan derajat kita bisa berada di atas malaikat. Malaikat itu patuh wajar, ya, karena apa? Bawaannya takwa semua, nggak ada nafsunya. Ya, makanya wajar nggak bermaksiat, nggak ada nafsu, ya, nggak ada tantangan kehidupan malaikat, ya begitu saja. Makanya tidak ditetapkan sebagai contoh ya oleh Allah kepada kita dalam membangun misi di dunia, ya kan? Tapi nanti contohnya sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah. Jadi nggak ada tantangan, wajar, nggak ada hambatan, nggak makan, nggak minum, ya, kemudian nggak berpasangan gitu. Itu aja yang dikerjakan. Kalau kita manusia masih ada tantangan, ada nafsu, gitu kan, ada provokasi setan dan sebagainya. Karena itu ketika kita mampu mendekat kepada Allah, hamba yang mulia, ya, malaikat sholat, itu kan, beribadah kepada Allah, kita pun sholat, malaikat zikir, kita pun zikir, kita tingkatkan, itu naik status lebih tinggi dibanding malaikat. Sampai malaikat pun diminta hormat, bahkan dengan dasar pengetahuan yang Allah tetapkan, Allah berikan kepada kita semua. Kenapa? Karena kita punya tantangan. Ya, untuk meningkatkan takwa itu harus mengendalikan nafsu. Malaikat nggak ada nafsu, takwa ya sudah bawaan dirinya. Kan? Karena itu ketika bekal utama untuk meningkatkan takwa yaitu ilmu diberikan kepada manusia pertama Adam, ditampilkan kepada para malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu, terbukti diminta hormat. Kan? Bekal pertama kan ilmu. Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu kan? Allah kemudian mengajarkan kepada Adam beragam jenis pengetahuan. Ya, nama-nama seluruhnya. Wah, berapa tuh memori yang terkandung pada diri Adam. Nama-nama semua diberikan. Ya, dan kita anak cucu Adam, berarti kita mendapatkan bagian potensi itu untuk kita kembangkan. Kalau Adam diajarkan, kalau kita belajar, ya, Adam punya fitrah kenabian, semua nabi diajarkan, Allah mengajarkan mereka. Ya, kita bukan nabi, tapi anak cucu Adam, kita diberi potensi untuk belajar. Makanya para nabi langsung diberikan pengajaran oleh Allah, seperti Nabi menyampaikan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mengajarkan langsung kepadaku adab, pengetahuan, kumpulan lainnya, maka membaikkan, membaguskan, ya, menyempurnakan itu semua kepada aku, kata Nabi SAW. Seperti fitrah nabi-nabi yang lain. Kita belajar. Ya. Di antara itu semua yang kita pelajari, teman-teman sekalian, ya, maka ketika ditampilkan unggul, diminta semua hormat. Ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ketika kami perintahkan pada para malaikat dan kalangan jin yang hadir pada saat itu hormat. Ya, karena misi mulia ini, karena perjuangan kita. Makanya kita ini, teman-teman sekalian, ini makhluk mulia. Ingat loh, kita dimuliakan. Dimuliakan oleh Allah. Ya, dimuliakan dengan perjuangan kita. Misi kita mulia, perangkat tubuh kita mulia, ya kan? Kita ini makhluk terhormat. Saking terhormatnya Allah menurunkan hukum haram. Haram itu kan seakar dengan kata hormat. Ya, hormat itu dari bahasa Arab. Ya, dari kata haram, yaitu seakar dari situ. Hukum haram itu untuk menjaga kehormatan kita, untuk merendahkan, bukan merendahkan diri kita. Ya, bukan ingin membatasi ini dan itu, bukan, tapi menjaga kehormatan kita supaya tidak jatuh kehormatan kita di hadapan Allah, atau bahkan rendah kita di hadapan manusia. Ya, kenapa dilarang zina? Karena dengan zina kehormatan Anda runtuh. Kenapa nggak boleh mabuk? Kenapa nggak boleh mengonsumsi minuman keras? Ya, karena akan runtuh kehormatan Anda, meracau tidak jelas, bertindak, ya, yang tidak terukur gitu. Itu dijaga, makanya muncul hukum haram untuk menjaga kehormatan kita. Kita makhluk mulia. Kenapa mata nggak boleh melihat yang jelek-jelek? Karena mata ini terhormat. Jangan meruntuhkan kehormatan dengan nonton yang tidak bagus. Buktinya kan orang Anda nggak mau dipublish, buktinya nggak mau ketahuan orang. Artinya perilaku itu kan rendah kan? Karena itu Allah mengangkat martabat kita, menjaga dari kerendahan. Ya, itu ada di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Lihat paling kanan di pertengahan. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan semua anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kan? Kami kemudian ya berikan mereka kesempatan beraktivitas penuh. Di mana? Di daratan, di lautan. Ya, umumnya kan daratan lautan. Jarang ada orang beraktivitas di udara kecuali riset dan sebagainya, gitu kan? Daratan lautan.
Kemudian kami muliakan, kata Allah, berikan rezeki karena mulia, ya, warazaqnahum minat thayyibat, kami berikan rezeki-rezeki yang terbaik. Karena ini makhluk mulia, rezekinya harus bagus juga. Bahkan kami agungkan, kami lebihkan dari sekian makhluk yang lainnya. Lebih dari penampilan, lebih. Anda kalau nggak percaya datang ke Ragunan, bandingkan dengan semua hewan yang ada di situ. Masih cakep Anda. Bandingkan dengan singa, dengan harimau, ya, dengan monyet. Ya, monyetnya kan beragam, ada si amang, ada yang lain. Bandingkan, masih cakep Anda. Ya, terus ditanya Anda jawab, terukur, semuanya gitu. Kan itu sebuah kemuliaan. Maka jangan rendahkan keadaan kita untuk bermaksiat, tapi tingkatkan kualitas kita dengan membangun taat. Doa quotes hari ini, ya, bikin status. Jangan rendahkan diri kita dengan bermaksiat, tapi tingkatkan kualitas hidup kita dengan taat, ya. Nah, ini karena itu kemudian disupport oleh Allah dengan menugaskan malaikat-malaikat. Pertama, dengan mensupport para rasul dulu. Karena rasul ini yang paling utama membimbing kita dengan pedoman, ya. Nggak boleh salah, nggak boleh keliru, dijaga dari maksiat. Makanya sifatnya maksum, ya, sifat nabi, sifat rasul. Jadi nggak ada manusia yang maksum, ya, kecuali para nabi rasul yang terjaga langsung oleh Allah dengan misi kenabian atau kerasulannya. Jelas, ya? Nah, jadi yang pertama malaikat Jibril, saya tidak akan uraikan lagi, sudah saya terangkan dengan jelas, ya. Dan Gabriel, ya, sudah saya tuntaskan. Nah, kemudian Mikail juga sudah saya tuntaskan, ya kan? Ya, ini sudah selesai. Ini kemarin juga sudah kita tuntaskan. Saya tidak masuk ke fisik, ya, tapi lebih kepada peran-peran saja. Kalau kita mau bahas yang fisik-fisiknya, ini di lain kesempatan, ya. Seperti misalnya apa malaikat bersayap, sayapnya ada berapa, bagaimana kecepatannya, macam-macam. Ya, ada detailnya, ada semua. Seperti di surat Fatir misalnya kan, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ya, di ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin matsna wa thulatha wa ruba'. Quran surah 35 ayat 1, ya, itu yang terkait dengan sayapnya, terkait dengan jumlahnya juga disebutkan lagi nanti, ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, kan di surat Al-Mudaththir itu seperti pernah saya sampaikan. Kemudian juga misalnya apalagi yang terkait dengan itu semua, kecepatannya, yang naik turunnya kan untuk menunaikan tugas, ya, bisa seharinya sama dengan 1000 tahun dan sebagainya. Itu bisa diukur dengan kecepatan desimal tertentu atau bilangan desimal tertentu sampai diukur ke yang paling utamanya seperti Ibnu Sina pernah melakukannya di kitab Al-Basair, ya, lalu melahirkan kecepatan cahaya. Kita kalau mau riset tuh sebenarnya tinggi sekali, teman-teman, ya. Nah, sekarang kita masuki urutan ketiga. Nah, siapa lagi yang kita harus kenali yang terkait dengan aspek kebutuhan kita? Ini jelas, ya, untuk menetapkan kebenaran Rasulullah SAW membawa misi risalah. Dari mana tahunya Nabi Muhammad itu Rasul? Ya, menerima wahyu. Siapa yang menurunkan wahyu? Malaikat Jibril. Dari mana tahunya malaikat Jibril turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad? Kita lacak dalam sejarah, dalam keterangan. Ya, Imam Al-Bukhari bikin kitab, Sahih Al-Bukhari. Dari 97 topik pertamanya kitab Bad'ul Wahyi, menerangkan tentang awal mula wahyu, dibuktikan oleh sejarah. Bagaimana Bukhairah menemukan beliau saat usia 12 tahun di Syria itu, wilayah Syam sekarang, kan? Di Syria saat ini ditemukan, ditetapkan tanda kenabian, tahu semuanya. Diterangkan di kitab-kitab sebelumnya, kan? Ya, kemudian seperti di Al-A'raf ayat 157 itu kan jelas sampai 158. Ya, alladzi yajidunahu maktuban, ya, fit Taurati wal Injil. Jadi tertulis di dalam kitab-kitab mereka, baik di Taurat ataupun di Injil, dan diwariskan sampai Waraqah bin Nawfal pun tahu tanda-tandanya. Sampai di Al-Baqarah ayat 146 disebutkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tanda-tanda kenabian. Jadi di Quran diberikan dalilnya, di sejarah bisa dilacak, semua mengakui, jelas. Ya, jadi nggak bisa mengingkari. Ini fungsi berjalan. Jadi Jibril ini sudah selesai, kita tahu. Kemudian Mikail terkait dengan apa? Rahmat, keberkahan, rezeki, tuntas kita jelaskan. Urutan ketiga apa? Nah, ya, coba apa coba? Ya? Admin apa? Israfil. Israfil. Israfil, baik. Israfil. Dari mana kita bisa menyebutkan Israfil? Kenapa enggak Israel dulu, misalnya malakul maut? Kenapa enggak Raqib Atid dulu, misalnya, kan, dan sebagainya? Kenapa enggak Munkar Nakir? Israfil, karena yang ketiga ini kita tulis Israfil. Ini 3 urutan yang seringkali dibacakan, diinfokan oleh Rasulullah kepada kita, ya, khususnya nanti ada yang terkait dengan doa beliau. Doa beliau itu dalam kesempatan sholat malam. Itu kalau beliau sedang tahajud, itu, ya, sahabat Abdurrahman bin Auf itu pernah bertanya pada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu Masya Allah, di antara hikmah Allah memerintahkan Rasulullah SAW, ya, untuk menikahi Sayyidah Aisyah itu untuk mewarisi keilmuan-keilmuan beliau, ya, sehingga bisa disampaikan kepada kita dari informasi A1 yang ada di dalam rumahnya.
Ya kan sahabat umum nggak bisa melacak Nabi bangunnya bagaimana, mandinya seperti apa, ya keadaan di rumah bagaimana. Sayyidah Aisyah itu luar biasa. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menimba pengetahuan dari Rasulullah, ya menjadi orang yang paling terdekat, ummul mukminin di antara ibunda orang-orang beriman dan mewariskan informasi kepada kita. Ketika sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya pada Sayyidah Aisyah apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam kesempatan salat malamnya, beliau menyampaikan kan, Nabi senantiasa atau kadang membuka, karena nanti ada beberapa doa iftitah ya atau istiftah, ada 12 seragamnya. Di antara doa yang dibaca itu Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ada di hadis riwayat Abu Daud. Coba kita ambil ya supaya dicek untuk dibuktikan dulu. Hadis riwayat Abu Daud ya ma yustaftahu bihi andal qiraah, ya apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ya saat beliau kemudian bertakbir dan ingin memulai bacaan. Abu Daud. Oke, bismillah. Sunan Abu Daud. Nah, ini ya. Sunan Abu Daud. Ini ya teman-teman ya. Sunan Abu Daud. Bismillah. Ya, kita lihat di sini nomor hadis 767. Ya, nomor hadis 767. Ini ya, teman-teman ya. Yang ini ya. 767 yang ini. Halaman 111, 111 ya. Jadi kalau kita bacakan ini babnya babu ma yustaftahu bihi salatu minad du'a, ya apa yang dibuka ya dalam salat itu ya setelah istiftah, apa yang dibaca dalam istiftah, doanya apa gitu ya. Doa yang dibaca dalam istiftah saat salat. Kan ini nomor hadis 767 halaman 111 saya bacakan qala ya haddatsana Ibnu al-Muthanna haddatsana Umar ibn Yunus haddatsana Ikrimah haddatsana Yahya bin Abi Katsir haddatsani Abu Salamah ya kemudian Ibnu Abdurrahman ibnu Auf ya qala sa'altu Aisyah ya radhiyallahu taala anha bi ayyi syai'in kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama minal lail ya seperti saya sampaikan ya kemudian ditanyakan oleh Salamah bin Abdurrahman bin Auf ya kemudian bertanya kepada Sayyidah Aisyah apa yang ditanyakan ya apa yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau membuka sholat malamnya, doa istiftahnya apa yang dibacakan ya maka dijawab ya, oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yaftatihu salatahu idza qama minal laili qalat kana idza qama minal laili adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau bangun malam menunaikan tahajud yaftatihu salatahu kemudian membuka salatnya dengan membacakan iftitah berikut Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil ya fatiras samawati wal ard dan seterusnya ya Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Baik, nah ditemukan ini Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Duhai Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil. Masya Allah. ini satu rangkaian, kan? Ya, kemudian apalagi Fatiras samawati wal ard, alimul ghaibi wa syahada dan seterusnya, gitu kan? Riwayat hadisnya. Ini disebut serangkaian. Nanti kita akan lihat hikmahnya apa, ya. Kalau ini terkait dengan misi kenabian, ya penguat risalah beliau. Seakan-akan memberikan kesan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW menyebutkan di sini Rabba Jibril ya Allah, Rabb Tuhannya yang telah memilih menetapkan Jibril bertugas, kan? Ini isyarat untuk menetapkan risalah atau kerasulan Nabi Muhammad SAW. Wa Mikail isyarat ya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan itu semua memberikan curahan rahmat, keberkahan, rizki ya dengan menugaskan di antara hambanya itu malaikat Mikail. Ya, dan ketika dikerjakan dalam sholat malam pun ini memberi isyarat kepada kita bahwa bangun malam itu luar biasa, mendatangkan rahmat, ya curahan keberkahan, ya mempercepat datangnya rizki. Makanya banyak sekali ya para ulama mengikuti jejak-jejak orang soleh sebelumnya, baik tersambung ke tabi'in, sahabat atau bahkan Nabi Rasulullah SAW yang senantiasa bangun malam dan banyak hadis-hadis disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW terkait dengan keutamaan sholat malam. Ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala langsung menyampaikan kepada hamba-hambanya bahwa siapa yang minta akan diberikan, yang berdoa langsung dijawab, yang istighfar diampuni. Itu kan curahan banyak hal, gitu ya. Nah ini ditugaskan malaikat. Jadi malaikat Mikail, kalau kita kemarin bahas tentang tempat, nah ini tentang waktu-waktu tertentu. Jadi dekati Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Ada hukum-hukum yang ditetapkan. Malaikat langsung ditugaskan. Ini begitu mengerjakan ini, berikan. Di antaranya apa? Ini yang disampaikan Nabi, bangun malam. Ya. Sepertiga malam sampai menjelang subuh sampai waktu sahar itu bentangan rahmat Allah ditebarkan, malaikat sudah bertugas menyampaikan, memberikan dan sebagainya. Siapa yang bertugas? Di malaikat Mikail.
Makanya ketika itu Nabi memberi isyarat, Allahumma ya Rabba Jibril wa Mikail. Ya. Nah, Israfil siapa nih? Kan? Israfil siapa? Yuk kita lihat teman-teman sekalian. Kita akan gali dulu ke referensi Al-Quran, kan? Untuk membahas ini. Quran surah ke-69. Sambil dilihat mushafnya ya, dibuka mushafnya. Al-Haqqah. Ya, Al-Haqqah. Ayat 13 sampai 14. Ya. Dicek ya, fa idza nufikha fis suri nafhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Ya, Quran surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 14. Kemudian Quran surah 18 Al-Kahf. Al-Kahf ayat 99. Ya. Di ujung ayatnya ya, nanti lihat sampai ke ujung ayatnya kita akan temukan tugas ini juga. Wa nufikha fis suri ya fajama'nahum jam'a. Ya, kita akan temukan itu. Kemudian Quran surah ke-20 Thaha ayat 102. Sudah? Quran surah ke-20 Thaha ayat 102. Sudah? Yauma yunfakhu fis sur, nanti dan seterusnya nanti kita akan terangkan. Ya. Sudah ya? Baik. Yang ketiga, teman-teman sekalian, urutan dari malaikat yang harus kita pelajari, yang disampaikan informasinya baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua untuk diketahui adalah malaikat Israfil. Ini yang terkait dengan tata kelola kehidupan kita. Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapa malaikat Israfil ini? Kalau kita lihat namanya di dalam Al-Quran, itu tidak disebutkan namanya secara langsung. Tapi yang disebutkan adalah tugasnya, perannya, ya kan? Nah, nanti penyebutan dari peran itu namanya disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan terutama pada apa yang telah kita sampaikan tadi. Ya, di riwayat Abu Daud nomor hadis 767 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau bertanya tentang nama Israfil termasuk Mikail, Jibril, nanti Anda bisa sebutkan di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 767 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Namanya jelas disebutkan. Apa tugas malaikat Israfil ini? Ya, tugasnya adalah memberikan tanda berakhirnya kehidupan. Ya, tanda berakhir kehidupan. Nafkhah, ya, nafkhah. Meniup. Jadi seperti halnya roh kita ditiupkan, kehidupan mulai berjalan, maka akhir kehidupan di alam semesta pun ya berakhir dengan tiupan. Jadi awalnya dengan tiupan, akhirnya dengan tiupan, gitu kan? An-nafkh pakai kha ya. Nafakha, an-nafkhu, kan? Dari kata nafakha. Ya. Lihat ya, ada nafakha, ada nafakha, itu berbeda. An-nafkh, ya, nafkhu. Meniup. Ditiup seperti roh kita kan ditiupkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya kun fayakun. Di bahasa Qur'annya wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, ke Quran surah ke-15. Ya, Quran surah 15 Al-Hijr ayat 28 sampai 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kan? Jadi teman-teman sekalian di sini ini kalimat nafakha meniupkan, berikan roh dan sebagainya ya. Itu awal kehidupan. Jadi awal kehidupan itu menggunakan tiupan, roh datang berkehidupan dan sebagainya. Kan? Nah, akhir kehidupan pun diakhiri dengan tiupan. Ya, menghancurkan semuanya gitu kan. Ya, akhir kehidupan alam semua berkehidupan dan sebagainya. Ini nanti ada sesuatu yang banyak sekali menarik teman-teman sekalian. Jadi kalau kita ngaji, dalami gitu, lihat, masya Allah kesesuaian, keseimbangan macam-macam. Ya, seperti penciptaan kita ini manusia kan ada 4 ragam penciptaan. Ini supaya nggak aneh nih. Jadi kalau nggak belajar jadi aneh gitu kan. Allah kan menciptakan manusia ini nanti dari 4 ragam. Ya, ada yang diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Ya, jadi nggak ada peran laki-laki, nggak ada perempuan, tanpa ayah, tanpa ibu. Nanti yang kedua, ini menarik nih, ya, dari peran ayah saja, laki-laki saja, ada peran laki-laki saja, ya, tanpa ibu. Ya, ini menarik nih, ya.
Nanti yang ketiga ini ya ada peran ibu saja tanpa ayah. Yang keempat dengan ayah dengan ibu. Oh, bingung kan? Pada bengong tuh. Satu ya tanpa ayah tanpa ibu. Yang kedua ayah saja tanpa ibu, ya kan? Yang ketiga ibu saja tanpa ayah. Yang keempat dengan ayah dengan ibu. Nanti Anda, saya, kita masuk yang mana tuh? Ya kan? Itu menarik tuh. Pokoknya berkesesuaian deh. Satu tanpa ayah tanpa ibu, Nabi Adam. Jelas kan? Coba siapa ayahnya Nabi Adam? Siapa ibunya Nabi Adam? Gak ada. Allah ingin berkehendak menciptakan manusia pertama. Ya, langsung kun fayakun jadi Adam. Ya, kalau ada ayah ibu berarti bukan manusia pertama, ya kan? Jelas ya? Berarti Adam tuh. Kan dari sisi ayah saja, dari laki-laki, nggak ada unsur perempuan, nggak ada ibunya. Sayyidah Hawa. Sayyidah Hawa kan diciptakan dari apa? Dari tulang sulbinya Nabi Adam kan, tulang rusuknya Nabi Adam, ya kan? Coba lihat An-Nisa, Quran surah 4 ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Adam wa khalaqa minha. Dari bagian Adam tulang rusuknya itu zaujaha, istrinya. Muncul Hawa. Ya kan? Itu disepakati. Anda mau lihat kitab samawi yang lain silakan cek, sama. Jelas ya? Jadi Hawa kan dari apa unsurnya? Dari bagian laki-laki gitu kan? Artinya dari ayah saja tanpa adanya ibu. Kan? Awas jangan aneh nih, kan kita yakini Al-Quran, mungkin belum tahu ya. Masa sih? Bukan, belum tahu. Kita sampaikan. Jelas, dan ini sudah kita paham semua, kan diciptakan dari tulang rusuk kan, bagiannya dari situ. Yang ketiga apa? Ibu saja tanpa ayah, Nabi Isa. Ya kan? Nabi Isa kan ibu saja, Maryam alaihissalam. Bapaknya siapa? Nggak ada. Jelas kan? Ya, makanya beliau virgin kan, ya perawan suci yang sangat mulia, sangat dihormati. Jelas, suratnya surat Maryam. Disampaikan di Al-Imran juga dibahas. Yang terakhir dengan bapak, dengan ibu kita. Ya, saya, Anda, kita semua. Ya, jadi ada 4 bagian nih. Makanya jangan aneh kalau ada salah satu, nggak usah aneh. Memang 4-nya seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita salah menilai. Oh ini karena tanpa ibu nih, misalnya kan, oh berarti jadi Tuhan. Oh jangan begitu dulu. Oh ini karena nggak ada ayahnya, bisa kok ibunya aja. Berarti diangkat statusnya, bukan cuma manusia. Ya misalnya jadi Tuhan atau anak Tuhan dan sebagainya. Terus yang ini yang tanpa ayah tanpa ibu jadi apa dong? Gitu kan? Makanya kita melihat 4 bagian ini biasa saja, standar. Makanya Allah katakan, ya inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Ya sungguh bagaimana penciptaan Isa alaihissalam, ya kan? Itu seperti halnya Adam. Artinya apa? Normal aja. 4 bagian ini. Manusia pertama demikian, manusia kedua demikian, ya. Kemudian lanjutannya untuk mukjizat seperti itu. Yang keempat ya demikian adanya. Masing-masing menunjuk bagian dari hikmah penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah mau berkehendak apa saja jadi. Itu poinnya. Bagi Allah gampang. Allah pengen ya jadi. Ya, yang Allah kehendaki nih, lahir manusia tanpa bapak tanpa ibu. Yang Allah pengen jadi. Lahir tanpa ibu, jadi. Lahir tanpa bapak, jadi. Harus ada bapak, harus ada ibu, jadi. Jelas ya? Jadi Allah ingin menunjukkan apapun yang Allah inginkan terjadi. Itu maksudnya. Dan yang membuat seperti itu siapa? Sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, ya. Nah, ini kembali ke sini teman-teman sekalian. Itu saya hanya ingin ambil contoh bagaimana ya segala hal itu saling di Islam itu detail sekali, jelas keterkaitan. Ya satu sama lain tuh ada kejelasan. Ini maksudnya ke sini, hikmahnya ini, pemahamannya begini. Termasuk awal kehidupan. Ya dengan tiupan, akhir kehidupan pun dengan tiupan semesta hancur semua, habis. Ya, nafakh ini. Baik. Kemudian siapa yang ditugaskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya, dari malaikat ya untuk menutup akhir kehidupan ini, ya kan ditiup semua, bahkan nanti itu pun akan ditutup juga, malaikat diwafatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya ya, sampai untuk menunjukkan yang abadi itu Allah. Nanti sebagai penutup wal awal ya wal akhir. Dialah Allah yang awal, tidak ada kemudian mulanya, ya tidak bisa dilacak mulanya, kemudian yang akhir tidak ada ujungnya. Jadi benar-benar asal, benar-benar bermula, benar-benar abadi dan sebagainya, ya kan? Jadi baka, sifat baka itu, ya sifat baka awal dan akhir, nggak usah ditanya kapan mulanya, kapan akhirnya. Wal awal wal akhir. Jadi awal dan akhir itu nggak usah ditanya kapan mulanya, kapan akhirnya. Udah, sifatnya baka. Makanya beda dengan khalada, dengan baka itu beda, ya. Menunjuk kepada Allah baka, menunjuk kepada makhluk itu khalada, khalid. Makanya surga kan khalidina fiha, neraka khalidina fiha, bukan baqina fiha. Jelas ya? Nanti kita bahas lebih jauh kalau masuk ke suasana akhirat. Simpul yang kelima, ya. Ini kita masih di simpul yang kedua. Ini ditugaskan malaikatnya siapa? Israfil. Ya. Israfil. Masya Allah. Ya. Dan
Isra itu kan hamba. Ya, udah jelas dari bahasa-bahasa sebelumnya ke Ibrani ke atasnya pun kita temukan Isra hamba. Makanya ada Israel, Nabi Yakub disebut Israel, ya kan? Nabi Yakub tuh. Nabi Yakub disebut juga dengan apa? Israel. Israel itu hamba, Il itu Allah, ya, hamba Allah yang saleh. Jadi Bani Israel itu anak-anaknya hamba Allah yang saleh, harusnya ikut saleh. Makanya disebut Bani Israel itu sebagai pengingat, bapakmu saleh, bapakmu nabi, bapakmu menunjukkan pada kebaikan. Ya kamu ikut seperti itu, jangan menyimpang, jangan ngeyel, jangan macam-macam. Ya demikian. Makanya kalau ada yang menamakan dirinya dengan Israel, Israel dan sebagainya, harus membuktikan. Apa yang dibuktikan? Ketakwaan kepada Allah, kesalehan, kelembutan, kebaikan. Seperti Nabi Yakub pernah melakukannya dan merawat anak-anaknya. Ya, baik dari Yusuf alaihissalam sampai dengan ke bawahnya gitu kan. Ya, dan seterusnya sampai nyambung ke atasnya. Nah, Isra itu hamba-hamba, ya kan? Kemudian fil yang terkait dengan tiupan. Nafakh, hamba Allah yang ditugaskan untuk apa namanya, meniup ya, meniup satu tertentu ya, kita katakan sasakala gitu kan, trompet besar ya, itu kan bahasa ilustrasi kita saja ya. Yang paling menarik kalau kita tarik ke bahasa Arab, fil juga kan gajah. Al-Fil, ada surat berbicara tentang peristiwa yang melibatkan gajah ketika Abraham bawa gajah gitu kan. Gajah punya apa? Belalai ya kan. Yang kalau gajah niup belalai kayak suara trompet kan, ya. Ini kalau kita memahami bahasa itu unik teman-teman sekalian. Jadi bukan otak-atik sana sini, bukan. Kita melihat bagaimana keterkaitannya. Ya, jadi semacam ditugaskan hamba Allah ini untuk meniup sesuatu, ya tanda berakhirnya kehidupan. Ya seperti disebutkan di Quran surah Al-Haqqah surah 69, ini kan ayat 13 sampai 14. Ya, fa idza nufikha fis-suri. Nah, yang ditiup itu namanya as-sur. As-sur. Trompet besar. Fa idza nufikha fis-suri. Ya, sedangkan kita diciptakan ya menggunakan kata sawwara. Ya, thumma sawwarakum fa ahsana suwarakum. Seperti saya jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu, masih ingat? Ya kan? Kita kan dibentuk dengan seperti itu. Ya, yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah membentuk kalian sejak di rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. Ya, thumma sawwarakum fa ahsana suwarakum, lalu membentuk kalian yang terbaik, dari kata sur juga kan? Ya. Maka ketika berakhir kehidupan ini, awal hidup ditiupkan pakai nafakha, ya kan? Di akhir hidup pakai nafakha, dibentuk pakai sawwara. Ya, sawwara yusawwiru, ya kan? Pakai sawwara kan? Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, itu kan? Di surah Ali Imran. Nah, kemudian Allah juga sampaikan, "Tsumma sawwarnakum fa ahsana suwarakum", dibentuk kalian yang terbaik dengan bentuk yang terbaik. Ini berakhir kehidupan pun ditiupnya pakai sur, wa nufikha fis-suri. Ya, satu akar nih, satu derivasi. Ya, saya bicara tentang derivasinya ya. Saya bicara tentang hybridnya, akar katanya. Kalau kita mau bicara tentang ilmu sharaf nanti bahasan yang lain. Tapi saya ingin kaitkan antara keterkaitan ini luar biasa. Dibuka dengan tiupan, diakhiri dengan tiupan, dibentuk dengan baik, diakhiri pun dengan habis keseluruhannya. Wa nufikha fa idza nufikha fis-suri nafkhatan wahidah. Ya. Kemudian apa? Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Allahu akbar. Jadi tiupan pertama, tugas yang pertama tiup nih. Ya, Allahu alam. Dan apa namanya? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari suasana itu, ya kan? Karena orang-orang beriman itu ya, yang benar imannya sampai titik yang terakhir itu akan diwafatkan sebelum kiamat terbesar itu terjadi, ya. Nah, jadi kita hanya akan mengalami insya Allah kiamat sughra yang kecil, yaitu kematian. Ya, kematian. Nggak bisa kita menghindar. Kan pada pengen masuk surga, pengen dapat rahmat Allah. Jalan ke surga itu ya kematian. Ya, pengen ke surga? Pengen. Nah, berarti pengen cepat meninggal. Pengen cepat-cepat? Ya. Nah, kita kan nggak tahu kapan kita berpulang. Intinya jalan menuju rahmat Allah itu yang tertinggi puncaknya, yang kita dambakan, kita harapkan untuk membuktikan benar nggak sih iman kita nih? Benar nggak yang kita kerjakan sekarang? Nanti ada jembatannya. Namanya kematian. Kematian itu mutlak. Niscaya, sudah pasti itu. Nggak bisa kita hindari. Untuk membenarkan keimanan sekaligus juga membuktikan dampak dari kekufuran. Ya, gerbangnya sama, gerbang kematian, caranya beda. Gimana caranya? Ntar yang keempat, sabar, ada petugasnya nanti. Nanti akan diinfokan kepada kita bagaimana dia bertugas. Caranya bagaimana, nanti akan merasakan sendiri. Bagian yang keempat, ya tenang aja. Insya Allah kita bahas, itu kan? Ya, nah, jadi yang Israfil ini udah tiup, hancur semua dan sebagainya. Nah, yang mau saya katakan gini, as-sur itu kan sesuatu yang besar, mencakup, ya, yang punya rongga gitu di dalamnya, kayak tabung itu kan, tabung kalau kayak trompet, persisnya trompet gitu begini, kan ada rongga tuh ya di dalamnya itu tuh kan panjang dan sebagainya. Nah, ini digambarkan kita itu
kalau ayat 14-nya digambarkan kita berada di dalam ruang itu. Ya, ruang yang dibalut tuh oleh satu yang tadi diibaratkan sur seperti trompet besar tadi. Kita ada di dalam. Jadi kalau kita bikin begini, kan, misalnya, saya nggak pandai ya dalam membuat gambar atau apapun gitu. Misalnya begini nih, nah ini. Nah kita ini ada di dalamnya begini nih. Nah, karena di ayat ke-14 disebutkannya wa humilatil ardu wal jibal. Humila kan seakarnya yang kata hamil. Ya, itu kan bentuk pasif dari hamala. Ya, hamala yahmilu hamdan fa huwa hamilun dzaka mahmulun. Ya kan? Apa akhirnya humila yuhmalu humila karena ini muannats, ard ya muannats majazi wa humilatil ardu wal jibalu. Jadi semua benda-benda asteroid, planet-planetnya ada di sini nih. Di galaksi kalau kita belajar sekarang ini ada di sini, dikandung sama ini. Jadi kita ini ada di sini di dalam ini. Ini bahasa Quran ya. Bahasa Quran ini isyarat, nanti silakan dibuktikan. Lihat bagaimana secara astronomisnya. Benar nggak seperti ini? Ya, ini kajian antariksa. Ayo, para astronom, coba dibuktikan benar nggak nih bahasa Al-Quran? Diberikan isyarat begini. Jadi kalau kita gali, ini dikandung begini nih. Nanti ada saatnya. Begitu ditiup, wah dengan kecepatan luar biasa, kebisingan suara. Kita aja kalau dengar suara bising, kan kita punya batas tertentu dalam pendengaran. Jadi bunyi itu. Kalau nggak salah dulu di fisika, saya belajar satuannya hertz ya. Ya, jadi hertz. Jadi ada bunyi yang bisa kita dengar dengan batas tertentu. Ya, nah, ada yang nggak bisa kita dengar. Ya, batasnya nanti dari berapa ke berapa, minimal berapa, maksimal berapa. Ya, jadi ada yang kita bisa dengar, yang nggak bisa kita dengar bisa menghancurkan gendang telinga. Ya, apalagi misalnya kalau mohon maaf, dia yang di luar batas itu hancur semuanya. Nah, ini di dalam ruang nih, dalam ruang. Anda bisa bayangin lah kalau dalam ruangan dibunyikan bunyi sebesar-besarnya. Kan dalam salah satu interogasi yang dilarang ya oleh konsensus dunia itu kan menyiksa tahanan misalnya yang tertahan. Ya, dengan salah satunya dengan itu tuh bunyi-bunyi kencang itu supaya mengganggu ya kebisingannya macam-macamnya merusak gendang telinga, ke saraf dan macam-macam dan seterusnya. Anda bisa bayangkan dikencang sekencang-kencangnya hancur semuanya, apalagi dalam ruang. Anda bikin aja tes gitu kan. Satu misalnya pipa besar atau apa dalamnya bikin terus tiupin yang kencang gitu kan. Nah, bendanya, apalagi benda-bendanya kecil-kecil dan sebagainya yang dianggap kecil halus ya. Silakan lihat apa yang terjadi reaksinya. Kalau kita masuk kolong-kolong itu ya ke apa namanya kayak di tunnel ya, tunnel nafakah bahasa Arabnya itu apa bahasa Indonesia terowongan ya kalau kita masuk ke terowongan kan di Arab itu kalau umroh haji kan ada terowongan, di kita juga kalau kita ke jalan-jalan ibu kota apa kan masuk tuh terowongan ya, atasnya jembatan itu kan kita masuk tuh kan suaranya jadi lebih bising kalau ada bunyi-bunyi lebih kencang. Nah, ini seperti ini nih gambarannya, ini saya ilmiah saya jelaskan ya. Nah, saya mencoba mengamati, melihat gitu. Ada nggak penelitian ke sini tentang di dunia astronomi, antariksa, dan sebagainya. Lalu saya cek. Tadi malam saya minta staf saya juga coba lihat nih, cari. Ini benar nggak isyarat Al-Quran dan sebagainya. Ternyata Masya Allah, begitu kita cek, NASA menginformasikan. Ya, coba ke sini. Tolong teman-teman tunjukkan ya. Ini saya mau tunjukkan sesuatu yang sangat menarik nih teman-teman. Nah, ini informasi dari NASA. Quran surah Al-Haqqah ayat 13-14. Ternyata posisi kita bumi itu di bumi sekarang ini kecil aja sekian banyak ini. Planet, galaxies gitu kan. Galaksi, planet semua gitu kan. Ini ada di sini nih. Ini kalau saya besarkan tuh. Sini. Ini semua nih. Dan ternyata yang paling luar biasa ya kita bersyukur kepada Allah, kan? Satu hal yang sangat mengagumkan, menunjukkan kebenaran Al-Quran. Ternyata ini tuh apa? Ya, ternyata ini bukan terperangkap lah istilahnya ya. Ya, berada dalam ruang, terlingkupi oleh satu ruang yang bentuknya seperti trompet gini tuh. Tuh. Bentuknya seperti trompet. Bahkan mereka membuat ukuran sendiri, kan? Ini development of galaxies, planets, etc. Ini kan? Ini semua sini tuh. Dark age di sini, kan? Kemudian afterglow light pattern, itu kan ada berapa nih jaraknya nih? 375.000 tahun sampai di sini. Inflasinya bagaimana? Kuantum fluktuasinya seperti apa? Ini bahkan ya first stars about for 100 million years. Gitu ya, satu bintangnya aja bisa usia 400 juta tahun. Ini disebutkan satu ada bintang-bintang, galaksi, asteroid, planet macam-macam di sini, tuh, dan seterusnya. Ternyata kita berada dalam ruang. Tuh. Sadari nggak? Ya. Saya mau tanyakan pada Anda, kitab mana yang menunjukkan tentang pembuktian dari NASA? Ini dari NASA loh, saya dapatkan dari CNN Indonesia, dari hasil penelitian NASA, jadi terbentuk ini.
diilustrasikan nih, ditangkap lewat citra mereka ya. Kan mereka punya tuh satelit dan sebagainya untuk mencitrakan dari ruang angkasa sampai dengan ke bumi dan sebagainya. Ini dapatkan formulasinya begini. Dan yang membuktikan ini melihat non-muslim. Bisa kebayang nggak? Kita punya ayatnya. Anda bayangkan? Kita punya ayatnya. Satu ayat loh. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkat, ada kata wahid. Ini dikandung. Bumi kita ini dikandung berada dalam satu ruang. Humila dikandung berada dalam satu ruang. Ini ruangnya. Terjaga kita di sini. Ya. Nanti masalah black hole dan sebagainya ada di ayat lain seperti Ar-Rahman dan sebagainya gitu. Tapi ini sangat menarik teman-teman sekalian. Ini pembuktiannya ada di siapa? Jadi yang membuktikan tentang kebenaran Al-Quran, satu ayat itu gitu kan. Nah, kemudian yang membuktikan tentang apa lagi? Kebenaran hadis Nabi yang ditugaskan malaikatnya siapa? Ya ini. Justru para ahli-ahli yang nggak kita ragukan bagaimana kepakaran mereka. Bahkan kita pun bertumpu pada keterangan mereka secara ilmiah. Pergerakan bintang bagaimana, ini galaksi seperti apa, asteroid sekitaran bumi untuk menjaga keamanan bagaimana, dilihatnya keseimbangan seperti apa. Ini mereka sendiri yang riset nih. Dan menemukan ini. Ini citranya demikian kurang lebih. Kan? Cuman kan karena mereka nggak tahu referensinya, kan? Ya, belum sampai kepada tingkat keimanan yang kita kemudian sampaikan, perkenalkan supaya mengetahui. Kan bertanya-tanya, ini apa yang akan terjadi dengan ini semua? Jawabannya di Quran. Fa idza nufikha fis-suri nafhatun wahidah. Ini akan ditiup nih, hancur semua di sini. Ya, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkat dakkatan wahidah. Begitu ditiup sekali, hancur semua, beradu semuanya. Ya, kalau dakka itu kan artinya hancur, beradu, saling bertabrakan. Boom gitu ya. Nggak beraturan. Kalau nggak percaya, adakan aja benda-benda tertentu, terus yang kertas, yang apa, yang macam-macam, ditiupkan di trompet. Mot yang paling kencang. Kan saling berterbangan, beradu satu sama lain. Ya, nah ini namanya dakka. Karena dakka wahidah, sekali tubrukan, boom, langsung hancur semua. Ya. Jadi bukan saling tabrak asteroid atau planet ditabrak asteroid lagi, tabrak ini tabrak itu, udah semua ditiup, nabrak semua, hancur. Ya, kalau tabrakan beruntun kan masih berapa? Ini semua tabrakan, boom gitu. Ada yang terangkat, ada yang macam-macam, nabrak semua, habis semuanya. Jadi sekali. Ya. Nanti di surah ke-18, kan? Ya. Ayat 99, setelah ini habis semua hancur, dikumpulin lagi, bangkit lagi. Ya, wanufikha fis-suri fajama'nahum jam'a. Dilihat di ujung ayatnya, ya kan? Jadi begitu nanti sudah habis semuanya, tugas yang kedua tiup lagi, kumpul lagi semua, bangkit lagi. Jadi yang kita dapatkan dalam pembelajaran kita di keislaman, tiupan pertama habis semua, hancur alam, itu kan? Tiupan kedua dibangkitkan lagi semua, gitu kan? Masih ingat gak? Ya kan? Nanti tanda yang ketiga tiupan lagi, maka dikumpulkan di surat Thaha ayat 102. Ya, dikumpulkan lagi menghadap termasuk para pendosa mulai tertunduk. Ya, makanya disebutkan di sini reaksinya dengan mujrimin, ya kan? Mereka tertunduk, takut dan sebagainya sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ditugaskan malaikatnya? Israfil. Ya, jelas ya? Ini ada detailnya. Jadi, saya ingin katakan begini, saya ingin katakan bahwa apa yang dijelaskan dalam Islam, baik apalagi dalam Al-Qur'an, ya kan? Itu mutlak kebenarannya, pasti. Kita hanya tinggal menunggu pembuktian itu lewat waktu, perjalanan kehidupan kita, satu-satu akan terbukti. Makanya Allah katakan di Quran surah 41, Fussilat ayat 53, ya kan? Allah berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq." Ya kan? Kami akan tampakkan. Ya, pakai sa di situ. Ya, sa pendekan dari saufa, ya kan? Kemudian pakai fi'il mudhari. Ya, dekat atau lambat. Saufa itu ya bisa dekat atau lambat. Kami akan tampakkan secara bertahap, kata Allah. Akan nampak oleh mereka lewat riset-riset. Ya. Ayatina, tanda-tanda yang mendekatkan hamba kepada kami. Yakin tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau saya pernah katakan kalau pakai na itu ta'zimun nafsi. Li ta'zimi sya'ni. Menunjukkan keagungan Allah, ya, dari keagungan informasi kebesaran yang disampaikan. Kamu akan lihat secara bertahap. Ada pembuktian di alam yang menunjukkan keesaan Allah, ketuhanan Allah. Kadang-kadang kita lihat aja ke atas awan berbentuk Allah, gitu kan? Ya, dan sebagainya. Kadang-kadang kita lihat di pohon bagaimana kok bisa belah tomat dibelah kalimatnya Allah dan seterusnya. Ya, ini tanda teman-teman sekalian. Jadi yang paling menarik kemudian sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, bahkan pada diri mereka sendiri, ya, hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sampai nampak kepada mereka bahwa semua yang disampaikan di Al-Qur'an itu nyata kebenarannya. Lalu apa kaitannya dengan
malaikat Mikail, malaikat Jibril. Yang serangkaian 3 malaikat ini disebutkan oleh Nabi SAW bahkan dalam doa malam beliau secara berurutan, ya. Dan disebut dengan sifat rububiyahnya Allah. Allahumma rabba. Allahumma kan saya pernah sampaikan, ya kan? Seperti guru saya mengajarkan, saya sampaikan kepada Anda semua. Allahumma itu mengandung unsur kelembutan, kepasrahan, ketawaduan. Jadi Nabi itu berdoa dengan penuh kelembutan, kepasrahan, ketawaduan, keyakinan, ya Allah, ini kan? Rabba Jibril, yang menugaskan Jibril, ya, memberikan perhatian dan sebagainya, memberikan ketentuan. Wa Mikail juga Mikail, wa Israfil. Artinya apa? Ya, kalau kita mau gabungkan ketiganya, seakan-akan kalimatnya begini, ya Allah yang telah menetapkan aku sebagai Rasul, memilih mengangkatku sebagai Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril. Curahkan rahmat, ya kan? Curahkan keberkahan, curahkan kemudian rezeki yang kau tetapkan lewat malaikatmu, Mikail. Dan mohon jaga itu, selamatkan aku, ya, sampai akhir-akhir kehidupan, ketika semua berakhir dan tiada lagi yang tersisa ketika malaikat Israfil bertugas. Artinya apa? Kalau kita bawa ke nuansa kehidupan kita, diajarkan kita setiap sholat malam itu minta sama Allah. Ya Allah, seperti Engkau telah tetapkan angkat Rasulullah Muhammad SAW dengan diberikan wahyu oleh malaikat Jibril, ya, kami meyakini itu ya Allah, kami mengikuti jalannya, kami mencintainya. Maka mohon ya Allah dengan itu semua curahkan rahmat yang Kau turunkan lewat malaikat Mikail dan sebagainya. Minta sama Allah, ya kan? Kemudian apa? Jaga ya Allah dengan rahmat itu, dengan berkah itu, dengan rezeki itu, jaga kami ya Allah. Jaga kami ya Allah sampai kembali kepadamu. Jangan biarkan kami mengalami peristiwa-peristiwa yang mengerikan, yang menakutkan, yang menghancurkan, seperti akhir kehidupan yang Kau tugaskan kepada malaikat Israfil. Ya, itu makna luasnya, tafsirnya demikian. Nah, makanya kita setelah selesai salat malam itu kan berdoa, minta rahmat, minta ampunan dan sebagainya. Sehingga ketika mengalami bagian-bagian kehidupan kita mudah, wafatnya husnul khatimah dan sebagainya. Nah, ini pembahasan tentang malaikat Israfil seharusnya menjadikan keadaan kita itu lebih yakin bahwa kehidupan dunia itu sementara. Satu saat akan pulang. Setelah akan pulang, lantas apa yang mau dibanggakan gitu? Terus apa lagi yang mau dikejar? Ya, kan saya katakan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sikapi dunia itu seperti bayangan. Kalau semua terus dikejar, nggak akan pernah bisa tertangkap. Ya, hanya nafsu saja gitu. Maka sikapi sewajarnya, proporsional aja. Buat kurikulum kehidupan yang jelas, bikin kurikulumnya, profesinya apa yang mau dipilih, dan pilih satu di antara 4 kan, lagi-lagi kembali ke 4 kan. Kita diciptakan dari 4 sisi bagian, kan? Kita punya 4 bagian dari kehidupan. Kalau nggak dengan ilmu, dengan harta, dengan kedudukan, dengan tenaga. Anda mau ngambil passion yang mana? Kan miniasinya ada dalam kehidupan Nabi. Sahabat-sahabat kan milih yang ilmu, misalnya sahabat Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum wa anhum jami'a. Yang pakai harta kita temukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ya, mereka beramal. Ya, kemudian yang pakai kedudukan siapa lagi misalnya? Ada banyak. Ada Umar bin Khattab, ada Amr bin As, ada Muawiyah bin Abi Sufyan dan sebagainya. Ya, ada yang kedudukannya itu macam-macam. Ada yang di militeran seperti Khalid bin Walid, ya, dan seterusnya gitu. Itu luar biasa, 38 panglima, macam-macam semua dalam rangka ibadah. Ada yang pakai tenaga seperti Bilal bin Rabah, adzan aja, adzan. Nggak sibuk nyari harta seperti Utsman, ya sudah ini pasiennya Utsman, jangan semua di harta. Ya, di ilmu nggak terlalu dikenal, walaupun beliau tentu punya beberapa hadis referensi, tapi Ali bin Abi Thalib lebih dominan. Ya, kemudian sahabat siapa lagi misalnya, yang laki-laki Abu Hurairah, yang perempuan Sayyidah Aisyah, lebih dominan, itu kan di keilmuannya. Di kedudukan ya sudah, ini udah ada Amr bin As, ya udah ada Umar bin Khattab, udah ada yang lain-lain, kan? Maka beliau pilih lewat tenaga. Konsisten, adzan, konsisten. Ya, beliau telah menempuh 9 langkah sehingga mendapatkan yang ke-10. Konsisten. Jadi konsis 1, konsis 2, konsis 3, 9 langkah sampai sempurna keadaannya. Itu adzan aja dipertahankan kok. Sampai meninggal itu Nabi SAW meninggal dunia, ya beliau menyebar, terus ya itu dicari-cari tuh. Sahabat Bilal bin Rabah itu. Bilal bin Rabah dicari-cari. Ya, mau diangkat jadi hakim agung nggak mau. Udah aja pertahankan, saya nggak mau. Saya ini udah dapat jaminan surga lewat lisan Nabi karena adzan saya. Tuh, dengan tenaga. Ya, jadi kita tinggal pilih mau yang mana gitu. Kemudian proporsional nikmati kehidupannya. Udah saya tempuh jalannya sampai meninggal. Sampai tiba waktunya meninggal, selesai gitu. Ini proporsional aja. Ya, karena itu diancam nih kalau kita terlalu banyak ngejar dunia, apalagi meninggalkan keimanan. Jangan-jangan nanti masuk dalam skala ini tugasnya malaikat Israfil. Ya, ajal kita nyampe ke situ, ditiup, hancur, benturan sana-sini dan sebagainya. Ini tanda-tanda su'ul khatimah. Akhir kehidupan yang buruk. Nah, kurang lebih demikian teman-teman sekalian. Ini membawa kita suasana hal-hal yang mengingatkan kita tentang kunci keimanan. Sekaligus fungsinya apa. Kita akan pergi kembali. Lalu kita bertanya, wah ini mistik bukan nih, gitu kan? Ini mistis bukan, hayalan bukan, macam-macam bukan. Ternyata yang membuktikan malah non-muslim sendiri. Ya, lewat yang tercanggih sekarang.
ya institusi yang paling hebat citranya, dipertaruhkan keilmuannya, kumpul semua ke sana, udah riset sampai ke ruang angkasa. Ya, kita masih sibuk di sini pakai PCR, mereka udah ke bulan, udah ke Mars, udah ke macam-macam. Ya, kita baru mengantisipasi ini dan itu dan sebagainya. Makanya Indonesia ini anugerah. Saya selalu mengatakan Indonesia ini alhamdulillah kita ini anugerah. Ya, buminya anugerah, sampai dibentengin tuh sama orang tua kita dengan pasal 33 tuh di undang-undang itu, bumi, air dan segala isinya itu kan dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya ya untuk kemaslahatan kita, rakyat, masyarakat dan sebagainya. Gitu. Jadi karena anugerah. Coba deh bandingkan dengan negara manapun. Luar biasa Indonesia itu. Masya Allah, luar biasa. Terus orang-orangnya juga hebat-hebat. Coba lihat, dari lisan kita ini baru lisan nih. Baru lisan. Coba lisan orang Indonesia itu lisan yang paling fleksibel di muka bumi ini. Mau pakai bahasa apa aja gampang. Orang Indonesia kalau belajar bahasa Inggris, kayak orang Inggris betulan. Coba kalau tampil di radio misalnya nggak ada orangnya kelihatan. Dia bicara bahasa Inggris. Orang nggak akan duga kalau itu orang Indonesia. Ya, saya tidak dalam rangka membandingkan ras atau apa tidak ya, tapi kita ingin melihat bagaimana anugerah yang Allah berikan pada kita, kita syukuri. Ya, yang dari Cina bicara ketahuan Cina nih, dari India ketahuan India nih, Jepang ketahuan Jepang, Indonesia nggak tahu. Kalau itu ternyata orang Chicago bukan Chicago, gitu kan? Jadi lidahnya luar biasa. Bahasa Arab betul-betul kayak orang Arab. Coba lihat orang Indonesia tuh kalau udah bisa bahasa Arab tuh kayak orang Arab. Orang nggak bisa bedakan. Dia orang mana nih? Ternyata ketahuan-ketahuan orang Tasik. Udah jenggotan. Assalamualaikum, kaifa halak? Masya Allah di Mekah gitu ya. Udah kita jauh-jauh, kan? Ditanya, anta min fen? Ana min Banten. Sunda, abdi oge ti Tasik. Udah dia bisa bayangkan tuh. Orang Tasik tuh ternyata. Bahasa Arabnya luar biasa gitu, macam-macam. Itu udah Indonesia tuh. Makanya kita syukuri ya. Syukurinya bagaimana? Dengan cara apa? Tingkatkan ibadah kepada Allah, lalu mencintai negara kita, membangunnya dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita munculkan. Ya, saling mensupport, harmoni, cari jalan tengah yang baik, jadi ummatan wasata, itu akan mulia. Nah, sampai tiba waktunya semua kehidupan akan berakhir. Dan ini yang menunjukkan sekali lagi pembuktiannya bertahap muncul. Ini kalau teman-teman googling ya, di Google aja, ceklah. Ya, bisa trompet angkasa, trompet sasakala macam-macam. Ini mudah muncul tuh skemanya, dari sini muncul, itu kelihatan semua. Jadi ini ya teman-teman sekalian. Jadi hal yang terkait dengan aspek kehidupan kitanya adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal ini agar dilindungi oleh Allah, konsisten pada kebaikan-kebaikan, dapat rahmat, curahan keberkahan, rezeki sampai kita wafat. Ya, dan tidak mengalami situasi ini yang penampakannya sudah tampil sekarang, sudah kelihatan nih. Ya, jadi kalau sampai semua tanda ini diberikan secara bertahap, kita belum yakin juga, wah itu patut dipertanyakan tuh. Ada apa di dalam imannya itu? Itu mesti khawatir. Jika kalau orang beriman tuh kalau udah tahu begini, ya saya yakin orang-orang yang belum beriman, belum kenal Al-Quran itu kalau baca ayat ini ya satu, terus dia baca tafsir terjemahannya, terus dia riset tentang ini, demi Allah saya katakan akan netes air matanya itu. Ya, saya riset puluhan tahun nyari-nyari ternyata di Quran sudah ada cuma satu ayat aja gitu kan. Itu kan kata Maurice Bucaille tuh dulu. Begitu riset tentang Firaun 20 tahun. Nyari-nyari, neliti kandungannya, ini apa sih yang ada? Udah tahu tenggelam di laut tuh kan. Quran cuma menurunkan satu ayat aja. Makanya ketika beliau mengecek, dipinjami, diperlihatkan Al-Quran, dibaca-baca, dia katakan, saya riset puluhan tahun sampai 20 tahun saya neliti, di Quran cuma satu ayat katanya. Ya kan? Lalu menyesali dirinya. Puluhan tahun bisa saya gunakan untuk yang lain-lain. Nah, kita tuh sudah diberikan anugerah. Ya. Jadi bersyukur dengan itu semua. Kita belajar ini untuk menguatkan keimanan, membuktikan kebenaran risalah Islam. Perkara orang lain mau beriman, alhamdulillah, tidak itu pilihan. Semua punya konsekuensi ketika kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita saling mendoakan. Jadi ini teman-teman sekalian terkait malaikat Israfil. Terima kasih untuk perhatian hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semua dan maafkan saya kalau ada hal yang kurang tepat atau hal-hal yang salah dipahami, mohon ditinggalkan hal-hal yang keliru. Itu mutlak kesalahan dari saya. Kalau ada kebenaran, itu tentunya petunjuk dari Allah dan Rasulnya, silahkan diamalkan. Semoga Allah ridai. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wa ja'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin.